gitu. Idep yang kayak sedang nagih ya gitu loh. Sedang kene kan ajak orang tua. Sedang ingin dimanja, ingin menikmati Ya, hidup. jadi raga nu ben ngencanin canang, terus isi canang tuh nggak laku lagi kan. Pernah nggak laku? Pernah banget, pernah nggak laku. Terus gimana cara nge? Ya, memek yang nanjan-nanjan rumah-rumah orang gitu. Oh sampai ibunya kalau saking nggak lakunya ibunya ke rumah-rumah orang gitu. Oh, itu waktu SMP. Iya. Hmm. Gitu ceritanya sampai gak laku canangnya. Habis itu ibu yang nanjan-nanjan dan sempat juga Aduh, kita ngobrol apa nih Gek cantik sekarang? bebas deh apa yang dirimu tanya itu yang aku jawab. Bebas ngobrolnya. Bebas. Sekan bebas. Sekan. Jangan aja ditanya ukurannya. Pasti Gek tuh takut dari dulu, dari lama kan udah lama sekali yang ngundang Gek gitu. Dari tahun masa-masa musim-musim Covid tuh kan. Iya. Musim-musim Covid tuh waktu Bejak Bali baru bikin podcast tuh. Iya. Bukan takut sih sebenarnya, agak ragu tuh loh. Enggak ragu. Iya. Ragu karena apa? Sengen takon aku ngendah-ngendah nah Bejak gitu. Bali demen nakon-nakon kene-kene gitu kan. Iya, masuk nggak saya di sana nyeleduk satu dengan yang berkebaya ya. Aduh. Iya. Harusnya badeng nah yang takon. Engkan. Men beli ada mau nih yang ini kata. Emang admin yang gini nih yang langka. Apa ya kena yang orang aja. Makanya banyak yang ngujat netizen tuh ngujat Jak Bali. Dihujat gimana? Admin hostnya ganti. Ngawur nggak sopan bertanya dan lain-lain kayak gitu. Yang bodoh amat ya. Iya benar. Benar sekali. Ya jadi ini studio baru Jak Bali Gek cantik. Wih, keren. Dan bintang tamu pertamanya adalah Gek cantik. Ya, keren. Jadi ini ceritanya baru kemarin saya di DM. Gek, studio baru. Ayo ben mani gasa langsung keto. Pas kebetulan no. Kalau ngundang Gek cantik nih ke studio baru nih. Malu saya. Kalau bicara Gek cantik itu kan identik dengan Hajat Bali, wanita Bali, menjejaitan, yang orang sosoknya selalu riang, murah senyum gitu ya. Harus. Ya. Kenyam kayak manis soalnya kayak. Jadi kalau, gitu ya. Kalau sujanan ya? Iya, sujanan. Sama sujanan. Sama? Dari mana? Gek dari asli mana? Asal dari Bona Belah Batuh Gianyar. Oh, kita sama-sama orang Gianyar. Sama orang Gianyar. Semeton Gianyar. Jadi apa kalau takon orang nak takon bebas. Nah, bebas. Takon sengena ya nak makebaya metakon. Metakon soal kene soal. Iya, soal yang paling saya penasaran sama Gek cantik itu kan. Iya. Kadang-kadang kan kalau zaman sekarang orang yang berfollower gitu. Entah cewek entah cowok berfollower tuh dengan ngai sensasi malu dan aneh-aneh. Kalau misalnya kalau cewek kan dia nyari follower dengan pamer-pamer tubuh seperti itu kan. Nah, sementara Gek cantik beda gininya. Dengan budaya menjajahitan gitu. Dan itu nggak semua yang bisa seperti itu gitu mungkin ya. Nah Gek cantik gimana ceritanya tuh? Kok bisa Gek mengambil di sana disengaja atau nggak sengaja? Sebenarnya kalau dibilang sengaja sih enggak ya. Enggak. Karena kita sebagai perempuan anilaka di Bali, hidup di Bali sing lepas asalnya aja menjajahitan tuh gitu loh. Ya, Coba
hitung dalam 1 bulan itu udah ada Kajang Klion 2 kali, Purnama, Tilem, belum lagi hari-hari yang lain, kayak kita terus melakoni itu. Masa aja nih kalang aja nak leng dauh pangkung bisa Iya, menjahitan ragesing gitu loh. Apalagi di pekan di Denpasar tuh ada, mohon maaf, bukan bermaksud rasis atau gimana ya. Iya. Ada saudara kita Muslim pun sudah bisa jual tanah. Iya, gitu ya. benar-benar. Nah, jadi kayak gitu dah, mereka aja bisa, sedangkan beda keyakinan, beda agama gitu nggih, sorry. Masa ragesing kan gitu, kita malu sama diri kita sendiri jadinya. Oke. Ini buat studio baru Kak. Grogi ya. Studio baru kok saya nggak seperti biasa podcast terus masih gini, soalnya masih menyesuaikan alat, masih was-was lah alat gimana kayak gitu kan. Saya yang senang banget dapat coba studio baru loh. Studio baru Jak Bali ya. Iya. Jadi bagi kawan-kawan musisi, seniman, budayawan, akademisi, politisi, apalagi pokoknya semua orang yang gini pasti Segera nanti dihubungi diundang. sama Jack Bali. Sekancan isen gumi pasti kalau ajak ngorto ini kayak gitu. Tapi saya orangnya nggak bisa dipaksa gitu. Harus gini gitu, nggak bisa. Ya, Saya emang ngalir aja ya. ngalir. Oke. Biar apa biar takonin. Nah, ini bensek Kak. Sebelum tiang podcast tuh kan tiang cerita. Iya. Podcast sama siapa? Gak Cantik. Oh, Gak Cantik tuh sebenarnya udah nikah apa belum sih orangnya? Belum. Oh, belum. Belum nikah. Kelihatan udah nikah ya. Udah beranak jangan-jangan ya. Serius belum nikah? Belum. Ngapain saya bohong tentang status di sini? Aku nggak sekali aja loh yang denger temen. Mohon maaf ya, bukan bermaksud apa nih. Iya. Ya, bukannya Gak Cantik tuh udah punya anak gitu. Wih, Oh, nyen orang udah punya anak. sampai Berarti segitunya orang-orang realitanya ya. Gak Cantik. Tapi sering aja anak-anak orang. Mungkin itu dikira mungkin anak itu dikira ya. mungkin ya. Oh. Biasalah orang netizen kan maha benar. Iya. Benar. Yang penting Makanya Rago nyatanya. kaget. Setahu Rago kan ngoto di Gianyar. Gianyar tuh dia bilang jomblo, dia bilang udah punya anak gitu. Belum. Belum ya. Belum Tapi ya. usianya Gak Cantik berapa sih sekarang? Tebak berapa? Kedasan. 30 saja. Wah, ini keterlaluan banget loh. Si Jack Bali ini nanti saya nggak sampai 30. Nah, 35 apa? Oh, pandemen deh Aden. Oh, berarti terlalu jauh itu tebakannya ya. Jauh lah. Ya mungkin ya sekitar 26, 27, 28 itu mungkin ya. 26. 26. Oke, 26. Masuk sih. Masuk Kalau dari fisik. dewasa belum waktunya ya. Mungkin karena pembawaannya mungkin karena aku melihatnya karakter dari kan bisa kita lihat dari laga seorang, gimana caranya orang, gimana face wajahnya, gerak tubuhnya itu kelihatan itu orang yang sangat dewa. Botain ngerasang hidup pahit nih itu kesana. emang gitu gimana sih dulu masa lalunya gimana mungkin di keluarga mungkin gitu. Keluarga. Iya. Ya, jadi pada intinya Tiang terlahir dari keluarga yang bisa dibilang sederhana gitulah, sing dapet gitu ya dulu sampai ya. sekarang. Tapi astengkara Tuhan memberikan kesempatan untuk ditauin orang karena maju jahitan. Tapi Tiang memang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Nah, berkecukupan lah. Maksudnya nyidang nang ajang gen gitu kan, karena bapak juga udah nggak ada 20 tahun lalu. Saat Tiang bapaknya udah meninggal? Ya udah meninggal. Saat usia Tiang 6 tahun. Usianya 6 tahun ya. Itu udah ditinggal sama bapak. Mungkin karena itu ya dibuat dewasa sebelum waktunya jadinya. Berarti waktu SD, SMP, SMA itu dibesarkan, disekolahkan oleh orang tua gitu ya?
enggak. Orang tua maksudnya diusulkan oleh cuman ibu aja yang Nggih, berjuang. ada ibu aja. Jadi tiang ke kayak diempuang sama iwa. Oh, iwaknya juga. Nggih, iwa. Jadi kenapa tiang bisa menjejahitan? Karena banyak banget yang nanya, kok luwungsan limana gek cantik, caloh aja matuesan menjahitan nih karena tiang itu udah diempuang sama iwa. Jadi harus nyemak gaya nana gitu loh. Istilahnya kalau kita udah kan mereka udah berjasa sama kita, artinya Iya. kita masa Bener. mereka kerja gini kita nggak bantu kan gitu ya. Ya, depan jadi masa raga makan kan tidur kan sing mareng ngudiang kan jelek asane. Mereka nggak aja bilang apa sama saya yang nggak enak. Ya, maka dari itu karena Iwa kebetulan dados mangku di Pura Pusah. Kan banyak rerainan tuh Kajang Klion, Purnama Tilam, Angar Kasih dan lain sebagainya itu udah ada busung di Balai Dangin. Di dangin ada busung. Jadi kudiang tuh busungnya tekaling masuk tuh udah ada tuesan, contoh tuesan satu apa dumun gitu. Jadi kayak kewajiban yang memang nggak boleh dilupakan sih. Iya. Tapi tiang bersyukur seperti itu dulu jadi bisa sampai sekarang dan sedikit tidaknya bisa memberi motivasi untuk adik-adik kita gitu loh. Iya. Iya. Jadi kalau mungkin kalau yenten bapak tiangnya kalau bapak masih ada nggak tiang diumpang Iwa jadi tiang jadi anak manja pasti. Oke. Nggak seperti sekarang. Bener. Ya. Tapi ada makanya tapi jujur Min nggak aja pengen anak siapa sih yang pengen nggak punya orang tua gitu loh, nggak punya bapak. Artinya bukan bersyukur itu sisi positifnya. Iya, sisi positifnya. Sisi positifnya iya. Mengalami peristiwa harus menghadapi kenyataan seperti itu. Ya, itu dah kayak apa bersyukur itu bukan kayak orang tua ninggalin enggak, tapi kayak bersyukurnya tiang diempuang Iwa bisa ada dene raga gini itu tuh bener sih kayak letak positifnya itu di sana. Oke. Ya, itulah yang membuat psikologis Gek Cantik itu agak dewasa sebelum waktunya ya. Kayak melontarkan kata-kata. Nah, sering ya lihat kayak lagi menjahitan. Iya. Beda emang. Kalau sama orang yang tiang pun dulu ya sering Gek Cantik sebenarnya pengantin pasing sih. Saya pikir gitu. Kayak itu sampai berarti belum nikah ya. Konten-kontennya itu kayak udah apa yang ngasanin pahit gini gitu ya. Karena itu dah dengerin kata orang-orang tua sekitar di rumah. Kok cocok asane ngenen jeni ya gitu jadinya. Otomatis kan kayak lebih melekat di orang-orang gitu. Iya. Kenten. Pahit sebenarnya kisah hidup saya kalau diceritakan. Yang pengalaman yang paling menyedihkan yang selama Ge berjuang itu apa dulu sama di keluarga atau apa gitu? Mungkin pernah nggak makan sahur tuh? Kalau nggak sih sampai nggak makan. Karena berarti orang ibunya Ge pekerja keras juga ya? Iya, makanya saya bilang ibu saya itu memek ya, orang yang memang hebat dan kuat karena mampu menjadi ayah dan ibu untuk anak-anaknya. Saudara dua, adik cowok satu. Gitu, pengalaman yang bikin apa? Sampai ingat sampai sekarang tuh masuk ambil lang megae. Ge yang waktu SMP. Dari SMP udah kerja. Iya, sempat diajak sama Sanggar Paripurna Bone, diajak nari di Bali Safari, malah fesuling gitu kan? Iya. Ya, masuk malu soto megae, tapi kan seneng, demen hati raga kelas mana ba ngisi yang pes gitu kan, tapi kadang-kadang sempat juga berpikir, coba endung lah bapak. Gitu dah sama memek kadang kalau pas malam hari coba dong lah bapak sing kene saya ngasani hidup raga. Sempat saya berpikir saya seperti itu tapi ambil hikmahnya aja. Mungkin berpikir yang orang lain enak hidupnya seperti ini gitu ya. Yang orang lain tuh apa-apa nageh badan nak meliang. Iya. Kalau
kalau saya sing magae malu ngai canang pangelah HP. Dagang canang beli dulu sebelum tiang diajak nari dibeli safari itu. Oh, pernah jualan canang ya? Pernah. Oh. Pernah jualan canang juga untuk bisa beli HP. Waktu Ge usia berapa? SMA atau SMP. SMP? Tamat SD itulah. Tamat SD jualan canang. Iya. Aduh, di pengen mana nangis. di mana Ge jualan canang? Di Pekan di Bono. Di Pekan di Bono. Iya, sempat dulu kok kayak apa? Sebenarnya seng sih sama kita beli, cuman kita dituntut sama keadaan. Iya, siap. Tiang pun Benar. kalau merasakan ya usia-usia setelah Nah, SD, iya. SD, SMP, SMA itu kan masa-masa kita itu harus bersenang-senang harusnya kan gitu. Hidup yang kayak sedang nagih ya gitu loh. Sedang kene kan ajak sedang orang tua. sedang Ya. ingin dimanja, ingin menikmati hidup. Ya, jadi raga nu ben ngencanin canang, terus isi canang tuh nggak laku lagi kan. Pernah nggak laku? Pernah banget, pernah nggak laku. Terus gimana cara Ge? Ya, memek yang nanjan-nanjan se rumah-rumah orang gitu. Oh, sampai ibunya Ge, kalau saking nggak lakunya ibunya Ge ke rumah-rumah orang gitu. Oh, itu waktu Ge SMP. Iya, Hmm. gitu ceritanya sampai nggak laku canangnya. Habis itu ibu yang nanjan-nanjan dan sempat juga setelah itu udah kan ya bisalah beli HP, tapi seneng banget. Iya. Weh raga gini bisa kok beli HP gitu kan. Habis itu karena pada alam mana poin panak nih, habis pulang sekolah udah pedagang canang lagi. Dimintalah ke sanggar itu, mintain kerjaan gitu loh. Iya. Diajaklah nari. Itu tisunya Ge, Pak. Gitu. Sedih. Berarti keras hidup, lumayan keras hidupnya Ge waktu masa-masa itu Benar. ya. Bisa dibilang lumayan susah perjuangan saya. Itu dah yang kayak saya bilang dari sebenarnya anak yang usia SMP itu cuma natain 5 kan Iya, Kak, sama karena Tian juga pernah merasa SMP itu gimana kalau kita Tiang karena jujur Tiang dulu waktu SMP juga karena Tiang gini kayak apa namanya orang tua Tiang punya kios majalah dulu, majalah jualan koran juga di kios tuh. Jadi Tiang setiap hari Minggu pun disuruh bantu jualan. Tiang kasalnya bukan main waktu itu. Masa hari Minggu tuh liburan, teman-teman saya liburan menikmati film-film kartun di rumah kan. Saya disuruh jualan dulu. Tapi itu seminggu sekali. Iya. Minggu sekali gitu yang berarti gak setiap hari mungkin ya. Tapi kalau saya ngeluh gitu nyenman kalau ngeluhin gitu loh. Dokter gemeli tarah nyidang meli kalau kita nggak berusaha dulu kan kayak gitu. Lain halnya kalau ada bapak memek kan kayak ngidupin anak-anaknya aja udah kewah, kan masa saya membebani lagi kan kayak gitu. Ya bisa dibilang saya seusia itu udah ngerti kok, ingat yang udah ada nagih sesuatu yang berlebihan gitu. Walaupun gak punya keinginan yang kuat sama sesuatu itu gak pasti berjuang sendiri kayak gitu lah. Benar. Gak nggak pernah bilang mungkin ke ibunya gitu mungkin ya minta gini nggak pernah. Pernah sih minta. Cuman dia malu banget lu gini gitu aja sih. Cuman itu aja sih yang pernah melekat sampai sekarang. Iya. Saya pernah jualan sana gitu. Berarti gak dididik emang. Berarti banyak pelajaran lah yang bisa dipetik dari. Benar. Iya. Sedih kalau itu diingat-ingat. Ya kalau emang. Tapi karena memang gitu kan hidup ini memang. Jangan dibilang lebay ya, karena saya ingat sama masa lalu saya. Memang wajar gitu kayak bukan lebay. Dia beberapa kali kok cerita sama seorang itu sampai dia nangis gitu. Karena kalau Tiang tanya masa lalunya dia, pengalaman dia paling sedih gitu. Pasti sampai ada yang beberapa sampai nangis. Nah, terus yang pengalaman G yang paling menggembirakan
selama hidup sampai sekarang ini apa pembuat kayak seneng gitu? Ya, membuat saya senang itu bisa membahagiakan sosok seorang ibu yang benar-benar Pernah kayak gitu? ya Oh, mungkin pada perasaan, "Wih, gini loh, saya bangga bisa mungkin nak epidan ngelah barang ada apa demi menghidupkan anak-anak. Sekarang saya bisa membelikan dia walaupun dengan nggak semahal apa gitu loh yang membuat saya bahagia. Ya, Kan ya, ya. pasti yang namanya orang tua pernah curhat. Oh pida nak kene, tayen ngadep kene, ulian Ulian kene. ya. Gitu. Dadene dari sana punya dekat. Nah, engken carane benan ragau pangidang. Meliang gitu Meliang loh. gitu Iya, ya. dari hasil kerjaan saya gitu sih yang membuat saya udah bener-bener bahagia banget selain dikelilingi sama Pernah udah pernah teman-teman. berarti gitu. Nggih, astungkare. Ya, ya, ya. Selain dikelilingi sama orang-orang yang sangat mensupport Ya, saya, lingkungan yang positif gitu ya. lingkungan, nggih, dapat kerjaan dan diberikan kesehatan. Nggih. Dan waktu ini sempat juga diundang sama, bisa nyebutin acara TV? Boleh, boleh. Trans TV. Oh, Trans TV pernah. Iya, dia datang ke rumah, diliput sama keluarga. Oh. Bener. Ya, ya, ya. Ya, pada intinya terkait gap meja jahitan itu atau apa? iya, tentang meja jahitan itu ya. tentang itu dah Hmm. kebali-balian gitu. Banyak wanita Bali ini memang kan udah sangat terpengaruh dengan yang namanya media sosial. Bukan nggak boleh ya. Tiang pun jujur nggak munafik. Tiang kalau lihat di TikTok cewek seksi gonyol-gonyol goyang itu kan nggak demannya mas oleh kan gitu. Seger. Bukan munafik. Cuma kan kalau ada yang saking parah itu, wih, cek kok sampai segininya dia di TikTok demi follower, demi ingin jadi selebgram kayak gitu loh. Kadang-kadang dia berpikir gitu loh. Gila kok segini generasi cewek-cewek ini Bali Sebenarnya sekarang kembali ke diri kita sendiri aja sih. gitu. Dan engken nah jangan merubah karakter gitu Ya, loh. ya, ya, Jangan ya. pernah merubah karakter diri kita sendiri. Nah, Pada lah hobi. Ya, gitu lah gitu. Bukan berarti saya menyalahkan ya yang Nggak, gitu-gitu. saya juga nggak menyalahkan. Sing boleh sih sebenarnya, cuman maksudnya gini kayak bahasanya dulu. Pernah nggak kayak dilihat di FYP? Suka main TikTok nggak? Ya, ada. Sampai bahasanya Vulgar banget vulgar. ya. Cewek yang seusia masih belasan tuh menurut yang Iya, belum pantas. membahas hal yang Benar. ke pelaminan yang artinya dengan kata-kata jorok Iya, kayak gitu iya, kan. iya. Sampai nantangin gitu kadang-kadang tiang baca gitu. Oh ya? Beli kate ini gitu. Pokoknya gini baca anak katanya. Barbar. Bukan masalah penampilan ya. Penampilan kan kalau sesuai konteks di mana dia bikini di pantai atau di kolam renang ya nggak yang sah-sah saja kan gitu. Tapi masalah bahasa ini cara gini dia itu gila. Tuh nih sangat yang Iya. Tapi aku dia Itulah mana zaman jadi, banyak ini ya. aku dia mana. Nggak ada bisa bilang apa ya. Makanya kalau Tuhan memberikan tiang kesempatan seperti ini ya sebisanya kalau memang ditauin sama orang Majaitan sebisanya saya akan berikan untuk biar mengedukasi adik-adik gitu kan. Tapi kalau sekarang udah lumayan sih tak lihat. Kenapa saya bisa tahu kayak dari mentionan Instagram tuh loh. Dia udah berhasil bikin apa di-mention lah ke saya. Oh, sampai gitu ya? Iya, kan bikin sampian misalnya tiang ngai tutorial di bandnya apa pidana tuh. Udah berhasil walaupun hasilnya jelek kanggoin ya gitu. Jadi kan kayak Ada udah kebanggaan sendiri. bener kayak ada perasaan bahagia iya, sendiri bahagia gitu ya. lah. Bahagia sekali karena kita mampu kayak bisa ngasih edukasi, pembelajaran gitu. Iya. Luar biasa, kayak cantik ini. Beli
pantas terus ditempel sama beli ini ya. Iya, sing iya balet. dong. Kok nih jago nih beli. Hebat nih loh, wanita luar biasa nih karena punya pengalaman yang begitu gininya kan. Ya, pahit asam manis sudah Oke. baja cara nak dua beli. Men beda kan Ten? Ya. Nanti di podcast sama Jack Bali ya. Oh iya, siap. Lah bener ner. Itu saya nggak nanya kamu kapan gitu kan. Main badeng nih raga kena Badeng, mental. nah. Saya kena mental tapi yang cowok itu kan santai karena bedanya cewek sama cowok itu kalau cewek semakin tua ini ibarat nilai saham semakin turun nilai sahamnya kalau semakin tua secara fisik ya. Kalau cowok justru semakin tua semakin tinggi nilai sahamnya gitu sih menurut teori yang tahu lah gitu makanya Banyak teori beli ini. Kenapa ngengal-ngengal kan ya kalian Liusan lah teori. praktek nol Iya. Nah, kayak Apa cantik lagi kok apa jadi lagi? bisa tiang lihat tuh sering-sering bukan waktu tiang di Gianyar kita ketemu kan kaget. Wih, sejak kapan dia jadi penyanyi ya gitu. Oh, apa yang membuat dia jadi memang hobi nyanyi atau gimana? Hobi ya, hobi nyanyi cuman apa ya? Enggak sih penyanyi gitu Oh, ya, bukan cuman penyanyi. cuman sekedar hobi ya. Astung kare deh nanti bisa Kan sah-sah jadi saja kan penyanyi siapa ya aja kan? yang siapa aja Bener. bisa kan sebenarnya. Ya, itu tujuannya untuk apa? Naikin Ya, sosial menambah media mungkin kan lah. bisa menambah penghasilan baru Ya juga benar, kan gitu. benar. Intinya selagi positif kenapa nggak Kenapa saya nggak? lakoni? Iya, betul. Yang penting nu positif dan sing merugikan anak tuh Gen. Hmm. Ya, itu terserah Itu dia saya nyanyinya lagu orang lain aja atau punya lagu sendiri atau kalau gimana? yang di YouTube nih ke tiang tan bani ngendeng lagu nak lian deh. Oh. Iya, oke, nyanan oke. ada masalah ya nana. Kerari kencana, gari kencana gram gitu. Sampai hapus loh yo. Yang cover lagunya dia tuh sampai hapus padahal viewernya udah 700 Begitu ribu. saya nggak tahu. Sampai Intinya 700 ribu setelah itu podcast sejak Bali hapus postingan anak. itu udah saya nggak berani. Nah ada nana mungkin ya bisa monto dan kangwang gitu loh. Iya, iya. Kalau di panggung oke lah saya masih bisa mungkin kayak nyanyiin lagu Mbak Galo Bilen, Mbak Uli beberapa gitu. Tapi kalau Oke, untuk oke. mengcover dijadiin uang saya nggak berani. Ya, ya, Ya tetaplah harus Tapi, minta izin dulu Oke, kalau mau. sebelum gak jadi penyanyi yang top papan atas gitu mungkin ya. Papan tulis. Karena kemarin dia Uli cerita dia kena karma kena apa bukan kena karma sih. Kena tulah. Kena tulah ya. Oh, berarti gak nonton podcast sama Wih dia? nonton dari awal sampai akhir saya nonton. Oh, itu dah. Sering nonton podcastnya Jack Bali karena suka adminnya Jack Bali tuh ceplos-ceplos tuh saya sukanya. Oh. Bukannya banyak netizen ngujat gitu, ceplos-ceplos. Saya suka yang ceplos-ceplos. Oh. Apa ya? Kenah nih, Kenah raga. nih, gitu pesuara gitu. Kadang raga nak jelek, kuleh raga di kene aja jadi nak ada perasaan jadi host itu kan harus tertata bahasanya gitu kan. Woi. Nah, ceplos-ceplos kalau Jack Ceplos-ceplos. nah gitu bah gitu. Bahasa Indonesia bahasa Bali ben gitu sing jelas yan mulai. Tapi tetap liun sama Bali sih gitu. Aduh, yang penting Bagus, saya nontonan. ngerti. Aduh, iya, ya kayak iya. gitu sih. Banyak pasti masukan. Nah, kemudian mentian anak mulo kene nama Malaysia Iya, kan ada aja benar, kekurangan benar, kan benar. gitu. Kan kayak yang saya bilang nggak usah merubah karakter Iya, diri kita. Engken aja gitu kan yang penting kita enjoy kan. Iya, iya. Sing merugikan Kalau anak. Ge pernah nggak dihujat netizen sampai Ge merasa sakit hati, sedih gitu? Pernah dong. Waduh. Gimana ceritanya tuh? Pernah saya mau foto agak seksi nih kan, padahal nak biasa kan kok. Wah, ternyata gak cantik yang saya sukai yang sering tutorial malah jadi seperti ini. Ya, gitu pertama. Yang kedua, salah sih sepele kan sih dari tutorial marah sing nganggo semat orang sing ngajak Bali. Oh. Gitu. Men dia aja bang ngabe stapler semai. Menaga kan Selagi sebagai ada yang lebih mudah, kenapa tidak kita kan dimanfaatkan gitu kan? sebagai apa
customer namanya karena Menurut beli menurut coba. dia beda nggak esensi kita mayatnya kita ngaturin canang pakai semat atau kacep gitu? Kalau menurut Tiang sendiri sih patuh genje. Patuh Yang penting sebenarnya. isi porosan, isi sari. Betul kan Gitu. substansi dari canang Nggih, itu kan itu nggih, sebenarnya. bener. Tapi kan itu terserah ya. Terserah kembali ke itu napi Oke. aja demennya. Kayak jadi semakin efisien waktu aja sih adanya kacip nih Kak. Nggih. Karena sekarang seiring perkembangan zaman itu udah banyak kegiatan. Jadi yang tukul menyet nganggo semat, sing man nyemak gawe nelenan lama kita akan Iya. ngambil pekerjaan lain gitu loh. Benar. Ya jadi kalau udah dia permudah, kenapa nggak pakai permudah? Biar kita juga kayak bisa mengembangkan jejahitan yang baru, yang lebih rumit itu kan bisa disentuh sama staplesnya. Jadi kalau semat itu agak susah untuk masalah tumpuk-tumpukan janur itu agak kewehan dia gitu. Iya. Itu sama menurut yang sama dengan fenomena penyor lah. Penyor Iya, galongan. Bener. Kan. Kan penyor galongan kan banyak yang jual-jual gini tuh. Oh, yang sudah jadi gitu kan. Karena dia ingin cepet instan itu tinggal beli alat-alatnya semua gitu. Kalau emang mau idealis kan harusnya bikin dengan busung, jadi bambu dengan ada misi plastik-plastikan ben gitu kan. Iya. Memang tetap gininya substansinya unsur-unsurnya itu ada, cuma kan sama juga kayak gitu fenomenanya. Gitu ya. Sengedang melehang Mas ya. Ya, kita nggak bisa menyalahkan ane nganggo semat, ane nganggo kecip sengidang, tapi nak kembali ke diri kita sendiri. Ane cendot nganggo danggo gitu loh. Jadi kalau zaman sekarang itu nggak usah terlalu banyak mengomentari orang. Ya, menurut saya sendiri aman dot noleh toleh, aman sing jadi toleh ya. Ya, lebih baik kayak gitu biar nggak ada masalah apa. Makanya tiang mengelola YouTube ini juga berpikir gitu kan, makanya kadang-kadang macam komennya di sana. Benar, bukan nggak mau nerima masukan ya. Saya tetap saya baca komentar-komentar orang. Kalau emang gininya bengkung ya doanya balik. Iya, benar kayak gitu dah, nggak usah kita kayak terlalu banyak mengomentari orang ya. Karena aneh mengomentar itu konen ngidang kok ya cara raga gitu. Iya. Gitu aja sih ya, banyak komentar tapi saya ada apa nih gitu. Kadang buat kayak semakin dia mempengaruhi orang untuk benci sama kita. Yang seperti itu tuh. Ya. Itu dah makanya sama nih hal satu lagi, buah lokal dan buah import. Menurut Wiengken. Buah satu lagi kita bahas itu di sini. Satu lagi ane cen peleh hangwi sebenarnya. Ane sing nganggo buah lokal apa meli buah import? Ane sing nganggo buah lokal apa ane meli buah import? Ya, itu kan masih unsur tentang untuk sesajian kita ya di yang penting kan gitu. Sama-sama buah gitu ya intinya. Itu ya banyak juga buah, permasalahan. Kalau buah palsu mungkin itu salah dia. Bener. Jadi kan kita cuman sebagai masyarakat, tiang cuman kita ada buahnya jangan tuh beli kan gitu jadinya. Ketika saya melihat buah lokal dengan kualitas yang bagus, pasti raga beli Mas ya. Tapi itu justru yang selalu menjadi permasalahan. Menurut tiang begini. Satu lagi Wi. Jadi kalau pocol masih ragai meraka buah-buahan lokal, tapi aneh sing dah diajang gitu loh, hanya sekedar buah lokal tapi nggak enak kita makan. Masa lungsuran di Betara jadi kutang-kutang entungan suatu, kan banyak yang kejadian seperti itu. Iya benar. Iya kayak gitu jadinya. Apa orang kalau menurut tiang sih, karena itu semua buah lokal, baik buah lokal maupun buah impor itu bentuk persembahan, karena yadnya itu kan kita membanten tuh Banten persembahan sebenarnya. Kalau zaman dulu orang Bali itu mungkin nggak mengenal yang namanya buah impor. Zaman lalu karena sengadon dan pengiriman mai. Sengadon mulu. Kadang itu kembali ke kalau buah impor tetap kita mempersembahkan Banten gitu. Yang substansinya adalah persembahan sebenarnya.
Ya, persembahan yang akan kembali juga pada diri kita sendiri. Iya, dengan tulus ikhlas ya pastinya. Dan kentan nggih. Ya nenek pantas masalahin tuh sebenarnya ya kaleng-kaleng itu sebenarnya baru sebenarnya kurang substansial sebagai bentuk persembahan. Bener-bener. Harusnya persembahan kan kadang-kadang permen, roti yang belum dibuka gitu kan sebenarnya harusnya Ya, buka dia. buka dia gitu. Kalau persembahan kita itu nggak jelas pada baik, entah bisa jadi kita mempersembahkan untuk binatang, semut dan lain-lain. Iya. Bentuk Tuhan kan dalam manifestasi bermacam-macam kan. Kayak gitu deh sering dipermasalahkan. Kayak tiang kan sering lah kayak nganten buah-buahan metanding gitu kan. Nak ngudiang kone buah jadi masalah gitu loh. Itu kan kembali banyak saya dikomentari. Di kolom komen. Iya, di kolom komentar ada. Kengken nih. Terus denak banget supermarket yang ngadap buah import kan raga beli buah lokal. Iya, kadang-kadang gitu kan jadinya. Wah, banyak idealis sama hal yang begitu tuh di zaman sekarang agak gini sih, ruwet sih mungkin. Ya, saya nggak akan bisa suwut dan saya juga bingung pelih rago nih nah gitu. Das kat hapus postingannya ulian sing nganggo buah lokal. Tapi bagus kalau ketika buah lokal itu bagus saya tetap beli kok. Bukan hanya sekedar saya ngomong di sini. Kalau buah lokal tuh maksudnya manggis kayak itu mungkin. Salah, sumage. Gitu ya. Saya beli kok itu gitu kan. Ya misalnya orang semua berpatokan sama itu bisa buang nak mah kena sembahyang mungkin gitu. Oh jadi adonnya gini jadi tuh. Oh sing adon ngadap gini lagu perlu cana Banten gini ada buah ada pulas katanya tuh. Kan lebih baik ya sekarang kan daripada tidak kan. Sengidang orang apa dah yang makanya intinya kembali sama diri kita sendiri kan. Beragama itu sebenarnya fleksibel aja sebenarnya, yang penting substansinya gitu, substansinya lah. Betul celana penyor yang penting penyor unsur-unsur tercapai, mau bahannya berapa, mau apa kayak gini, mau bahannya harganya berapa gitu. Yang Tuhan tuh saya ngitungin gitu kan sebenarnya kalau emang yang penting persembahan kita yang kita haturkan itu tulus kan, tulus ikhlas, yang ulian ben maling. Kayak gitu. Nah kalau berpakaian adat, gak cantik pernah dikritik nggak? Kan ada jenis-jenis pakaian adat yang misi sengkatan di gini kamannya. Enggak sih kalau berpakaian adat yang nggak pernah. Gak cantik memang sudah sesuai rule semua berpakaian adat. Iya. Nah kondangan marah nganggo lengan pendek kan gitu. Bener. Nah ada masih sor singgihnya kijar agak harus kene, kijar agak harus gitu lah. Kalau di Bali memang namanya agak ya orang aloh kewa orang kewa haloh kan gitu ya. Kalau katanya pakaian adat ke Bali itu kalau cewek itu kalau memang benar-benar mau idealis, kalau ke pura tuh harus diikat katanya. Kalau tiang baca. Diikat apa? Diikat sanggul kayak. Ya. Tapi kalau udah menikah, kalau udah jadi PKK, makanya ibu-ibu PKK tuh diikat biar sebagai pengingat. Oh, kalau yang cewek yang gini gonjar udah punya suami kayak gitu. Ya. Itu sih katanya. Ya. Kalau dulu bajang. Tapi kalau sekarang bisa dibilang pas ke pura itu kalau rambut digerai kuang cantik. Ya minimal diikat satu. Ya diikat gitu satu kan, atau enggak dipusung. Lebih rapi lah. Iya. Kayak gitu. Kecuali kondangan gitu. Ya mau kondangan. Gimana terserah dah. Mau ngenah sepak nih. Kadang-kadang jadi kan ke pura cewek-cewek liu mesti ngenah sepak kaman kan. Wih gitu. Usak bayu membakti mana kadang-kadang nak mau kebaya ini terlalu kelihatan gini entah punyanya kegedean apa kamu nyelap nih kadang mulai ya menurut gue fenomena gitu yang kan apa kan tiang pernah soalnya gini itu saya nggak bisa menilai jujur yang biasa yang cowok-cowok pintar nilainya iya kayak gitu dia pernah ada bisa.
pengalaman gini waktu Tiang masih awal-awal punya Jak Bali ya. Ah, ah. Kan masih iseng-iseng lah. Ya. Adalah jadi setiap minggu itu pernah aja ngepost cewek pakai kebaya di pagi hari gitu dulu waktu awal-awal punya Jak Bali kan. Iya. Rajang semeng semeton dengan foto atau foto cewek cantik pakai kebaya gitu. Pernah ada satu ketika dia pakai kebaya tapi gininya kelihatan setengah gitu. Iya. Setengah loh. Sampai saya dimarahin sama gini yang Pengikut cewek. Nggak, Oh, orang bersangkutan. oh gitu. Gara-gara kamu ngepost gini saya dihujat sama netizen gitu. Loh mau gini. Saya itu nggak sengaja ya, nggak ada nggak niat saya memamerkan gitu-gitu. Itu emang punya saya emang udah besar gimana caranya gitu. Itu memang adminnya yang jahil sih kalau seperti nikah nge, semeton nge. Nah udah agak jahil-jahilan iki. Pidan jadi sing tahan ngepost gitu-gitu jadi pidan lah gitu. Aduh. Ya balik mau, dia mungkin ya ingat ci bawa pidan dal-dal aja gitu. Oke, sekarang saya bacakan pertanyaan dari netizen. Pertama mau gak cantik bejemam. Nah, Harus makan. ya senmakan pan bingin. Pan bingin Bener. gimana gak? Sate pan bingin? Weh, mantap, enak. Mantap. Cocok untuk ada di semua acara-acara pastinya. Gitu Bukan muluk-muluk ya, ya, bukan bisa dibuktikan baru di langsung. sini ge. Bisa dibuktikan. Kalau emang menganggap kita mau yo endorse kan jelas tuh gitu. Silakan coba sendiri dan Benar. rasakan. Yang sing ketagihan ketap coba harga. Nice. Aduh. Coba foto selfie bangun orahin pang tawang aslinya tanpa skincare. Wih, ada kalau mengikuti Instagram Tiang pasti ada foto yang baru bangun, foto yang tanpa make up. Magenepang ada. Di Instagram ya. Di Instagram ngapain saya malu memperlihatkan Ya. diri saya sendiri ya kan? Pangseng yang dijegegen nahen di Marabangun sing jadi ngenahin. Coba aja lihat beli ya. Siapa tuh atas nama siapa? Gusman Manuabo. Ya, Gusman Manuaba. Nggih, cingak mantan di IG Tiangnya ada ya. Nih kan like pertanyaan yang gak cantik. Dena sing wani kadena. Podcast pertama di studio baru. Gak cantik pecah perawan buset. Ya, Bos, gitu. saya memecahkan perawan studio baru gitu. Jak Bali. Keren. MK Second branded. Wih, ini baru keren, orang-orang hebat di balik layar MK Store. Weh. MK Store, kalau beli sepatu second di MK Store. Wah, asik, mantap. Cabangnya di Bengui dan di samping Stadion Dipto. Iya, 2 cabang ya. Nanti soon akan ada di mana-mana. Oke, ditunggu sepatu barunya. Sepatunya. Tunggu sepatunya. Coba takon sebeli. Link ija asal muasal namanya gek cantik. Waduh. Oh sajar aku sap metakon besana. Tadi bisa gek Adminnya cantik. nak lion nang ingetan makaning sap metakon. Kok bisa namanya gek cantik gitu di IG-nya itu gimana? Ngerti juga ya. Itu Tapi nama panggilan. Memang panggilan di rumah dari kecil udah dipanggil cantik-cantik gitu. Habis itu bergaul kan mungkin misalnya kayak ada teman baru dibilang lah ge. Oh. Kan kalau nak Bali itu lebih Bali ge, gini ge, ge ge. deh gitu nge. Kalau Ayu kan udah lumrah. Ya. Ya Ayu semuanya bisa identik dengan kayak nak menak, nah kayak yu gitu ya. Iya, Kalau ge itu kan onyang masuk gitu. Bilanglah ge. Wah, kenapa? Langsung saya aja bikin pakai ge cantik Pakai aja. gek cantik gitu, aja jadinya. gitu. Memang dari lama berarti emang seperti Ya itu? dari kecil Oh, dari rumah kecil. udah cantik-cantik. Gek cantik. Nge. Gitu. Oh. Gitu. Nggak ada ngai-ngai gitu nggak. Pang. Tapi aslinya kan memang benar cantik kan. Terima kasih. Apalagi emang kenyam gak cantik. Wih. Mesti sujenan ben. Oh kan.
Kita berdua grogi tadi, sama-sama grogi. Kok bisa dua meja jahitan G cantik info Tabanan? Ya, tadi udah kita Tadi udah bahas kita ya, bahas ya, info info Tabanan ya, Tabanan. ada di awal untuk pembahasan kok bisa menjahitan, ditonton aja, Jahitan. jangan dilewatkan. Ya. Kalau mau tahu cerita Gak Cantik dari awal sampai akhir, tonton podcastnya Jack Bali dong pastinya ya. Iya. Oke, Oke, sudah Kak Cantik, terjawab semuanya. Suksema sudah mau ngobrol akhirnya, jadi Iya. kita ngobrol-ngobrol santai ya. Mewali. Mungkin di akhir podcast kita bernyanyi. Gak Cantik kan jadi udah sering nyanyi sekarang. Punya single? Iya, ada single. Singlenya apa? Boleh saya nyanyi di sini? Boleh. Oke. Boleh. Saya yang gitarin ya. Coba cari Oh, di isi Google. gitaran. Ya langsung aja. Oh, langsung aja. Langsung Oh, aja boleh, ya. boleh, Iya, boleh, iya, boleh, iya. boleh, boleh. Oke, langsung aja. Oke. Nyak bero biar gede anget jadi Oh, iya, desain kan iya, gitu kan. benar. Sing wan mesetel yang tuning. Ya. Ya, gininya aja. Rapnya aja dikit ya. Oke. Cinta niki tulus buat balik, uling dasar hatine paling dalam, alasan tiang dini sangkaning rasa sayang, beli anugerah cinta yang terindah. Rasa sayang tiang keneragan beli, ngalahang bekejang ada di hati. Rasa sayang tiang keneragan beli, setulus hati sing buin lakar terganti. Wih. Ini lagunya kayaknya Gek Cantik memang apa namanya persembahan untuk pacar tercinta gitu kayaknya. Iya, yang lagi bucin-bucinnya deh. Bucin-bucinnya ya. Bener. Oke, semoga ditunggu Kalau undangannya udah ya. bucin lupa segalanya. Semoga ditunggu undangannya ya. Siap, gampang. Ipet sama undangan, dan saya juga tunggu undangan yang podcast saya hari ini. Siap. Oke, Suksema, Gek Cantik, Suksema sudah mau ngobrol, berbagi kisah. Wih, ternyata memang menginspirasi, memang Gek Cantik ini, Ki. Dan semoga tetap mempertahankan karakter, menjaga keajakan. Menseng Gek Cantiknya, men. Bener. Jadi Ya. pesan saya dong sekali lagi Oke. buat generasi muda, khususnya adik-adik saya yang ibu-ibu udah bisa semuanya menjahitan, agar nanti dipertahankan ada tradisi kita yang sing iraga nyen men ben gitulah. Ya, seperti itu aja.